Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yang selanjutnya itu tentang transportasi ya. Nah, namun sebelum Ibu menjelaskan apa itu alat transportasi, nah Ibu akan mengingat kembali materi kita yang minggu lalu. Kita sudah mengenal humbang are kaguna, artinya itu ya bambu banyak kegunaannya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang tumbuhan humbang atau bambu itu tadi ya, banyak kegunaannya yang dapat kita pergunakan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang alat transportasi ya. Nah, alat transportasi ya satu kegiatan yang penting di kehidupan kita setiap hari ya. Nah, dengan alat transportasi kita bisa mengangkat barang dan menumpangnya atau mengangkatnya dan menumpangnya ya. Menumpang itu artinya di sini kalian bisa mengangkat sekaligus membawanya, artinya ya. Dengan alat transportasi ya kita bisa juga menghemat ketika ya, menghemat ketika dan tenaga, bisa menghemat ketika kita pengen cepat ya. Nah, alat transport ini sangat berguna untuk kita ya, supaya bisa mengangkut barang-barang yang berat ataupun barang-barang yang ringan ya. Nah, di Kalimantan Tengah banyak sekali alat transportasi di atas tanah ya. Kalau dalam bahasa Dayaknya itu di alat transportasi hunjun petak, artinya dalam bahasa Dayaknya ya. Nah, kita bisa mengangkat ada juga alat transportasi di dalam air ya, alat transportasi di air ya, contohnya alat transport di air kan. Kemudian ada juga ya transportasi di atas tanah, yang cuma ada di atas tanah, yang di jalan besar ya. Contohnya misalnya alat transportasi di jalan besar itu misalnya bus atau bis, kemudian mobil, kendaraan bermotor roda 2 ya, kemudian beca. Itu adalah jenis-jenis alat transportasi yang ada di di atas tanah ya, yang menggunakan alat transportasi di darat maksudnya ya. Kalau di air ya alat transportasinya misalnya kapal ya, kemudian jukung dalam bahasa Dayak Ngajunya, kalau kita bilang di sini sampan, kemudian kapal besar ya. Banyak sekali ya alat transportasi yang ada di air ya. Namun ya, ini ada beberapa contoh ya. Ada alat transportasi yang ada di jalan besar menggunakan kendaraan bermotor, misalnya sepertinya mobil ya, seperti yang dibilang tadi, mobil penumpang ya, mobil penumpang, kemudian bus, truk ya, dan kendaraan bermotor seperti sepeda ya, kemudian gerobak, beca ya, beca. Nah, itu adalah salah satu ya alat transportasi di jalan besar. Kemudian transportasi itu, alat transportasi ya di air sangat penting ya, sangat penting, banyak kegunaannya di Kalimantan Tengah. Nah, alat transport di air ini ya sangat penting di Kalimantan Tengah, karena ada di sungai ya, kemudian di danau, kemudian di laut. Nah, sungai ya, sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Sungai Barito ya, Sungai Kapuas, kemudian Sungai Katingan, Sungai Mantaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, dan Sungai Jelai ya. Itu adalah beberapa sungai yang ada di Kalimantan Tengah ya. Kemudian karena itu ya, pelayaran sungai penting sekali di Kalimantan Tengah. Semua sungai ya yang ada di Kalimantan Tengah sangat ramai ya, dialiri oleh jukung atau sampan. Tadi yang gue bilang, tahu sampan itu adalah kendaraan alat transportasi di air yang tidak menggunakan mesin ya, biasanya kita dayung. Nah, itu namanya jukung atau sampan ya. Kemudian rakan, kapal, speed, dan kalutuk ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, gambar ya alat transportasi di air. Nah, ini gambarnya, ini gambar kapal di air, kemudian speed, helikopter, dan pesawat terbang ya. Nah, ini kalau ini ya, dua gambar ini tadi
Ini adalah alat transportasi di udara atau alat transportasi di transportasi laut ya. Nah, saat ini ya banyak sekali ada banyak ya yang dibangun jalan besar dari Palangkaraya ke Kasongan ya, ke desa Kasongan, Sampit, Pangkalambon, Nagabulik, Kundangan ya, Sukamara. Nah, kemudian ya akhirnya jalan besar dibangun juga ya dari Palangkaraya ke Kuala Kapuas ya, ke Kuala Kapuas, kemudian ke Buntok ya, Muara Teweh, dan ke Puruk Jahu, tepatnya tempat pada saat ini kita tinggal ya, di Puruk Jahu. Nah, ada juga ya jalan dari Palangkaraya ya ke Bukit Rawi, ke Bawan, Sepang, kemudian ke Kuala Kurun. Kalau mungkin beberapa anak-anak mungkin tahu ya nama tempat yang sudah ibu sebutkan ini barusan ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, alat transportasi udara ada juga ya di Kalimantan Tengah. Lapangan kapal terawang, artinya di sini lapangan ya kapal terbang ya. Nah, ada di Palangkaraya ya, lapangan terbang ini ada di Palangkaraya ya, di kota Palangkaraya, ada juga di Sampit ya, kemudian ada juga di Buntok, Pangkalambon, dan di Muara Teweh ya. Itu adalah lapangan kapal terbang yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, alat transportasi udara sangat penting karena bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit untuk kita jangkau ya. Nah, ada juga kapal terbang yang bisa mendarat di sungai. Contohnya itu kapal terbang terapung ya. Biasanya dia, kalau tahu pesawat terbang yang bisa mengapung di air, itu pesawat capung biasanya ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa penjelasan ibu tentang alat-alat transportasi di mana saja tadi, di darat ya, atau di atas tanah ya, di darat, di laut ya, kemudian di udara. Ada 3 alat transportasi kita di Kalimantan Tengah. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, di kota-kota lain juga, atau di seluruh penjuru dunia kita memiliki alat transportasi masing-masing di daerah masing-masing ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa penjelasan ibu tentang alat transportasi di Kalimantan Tengah. Nah, nanti tugasnya berikut, ibu akan berikan tugas berikan tugas berupa soal seperti biasa ya, ditulis nanti di buku tugasnya ya, kemudian dipoto, dikirim ke ibu. Nah, namun ya sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ada baiknya kalian jangan lupa ya di subscribe channel YouTube ibu, di like ya, kemudian supaya kalian tahu info terupdate dari video ibu berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih.